Dan selanjutnya saya pengen membahas pergerakan LPPF. Jadi LPPF sebenarnya ya itu di bulan September dia ada pattern bearish. Kita tahu bahwa kalau seandainya PSBB, LPPF ini salah satu emiten yang terkena dampak karena dia masih banyak penjualan retail, offline store di toko, mall segala macam, pasti kan sepi pengunjung. Dan seandainya dia pun beralih ke online, itu segmen dia juga terkena dampak. Siapa sih yang mau pakai baju baru saat saat semua work from home kan begitu. Jadi ketika ada pola bearish head and shoulder, saya menemukan target penurunannya sebenarnya itu di bawah. Itu deket-deket ini 1 2. Penurunannya kurang lebih seharusnya di kisaran 600 di bawah 700 deh target penurunannya. Tapi saya menemukan potensi bahwa LPPF akan mantul di setidaknya 800. Jadi saya kasih support di sini 800. Dia akan turun ke 800. Jadi saat itu harusnya entry di sini di 800 karena dia akan naik ke sini sebesar 40% kurang lebih. Alasan kenapa bisa mantul di 800 itu saya nggak jelasin di sini. Nah, kemudian kita perhatikan pergerakan LPPF selanjutnya. Ini saya post di 7 Oktober. Jadi saya mengatakan jika LPPF bisa membuat base di 800, itu akan rebound. Dan if artinya jika, yang artinya closing candle. Nah, sekarang kita lihat pergerakan LPPF ya. Ini saya compare. Lowest dari LPPF closingnya itu 810, hanya 2 tick. 800 dan 815, jadi closingnya di tengah-tengah 810. Nah, kita lihat ini. LPPF. Tuh, ini dia sempat nyentuh 800 ke bawah sedikit, kemudian closing di atas. Ini closingnya 800 candle yang ini. Nih, yang ini closingnya 810. Tepat 800 sampai 815, closingnya di tengah-tengah. Kemudian LPPF rally, kenceng. Dia hari ini dia belasan persen ya. Jadi dia bakal ke sini. Jadi waktu itu analisa saya ketika LPPF ada di posisi ini, saya mengatakan dia akan turun dulu sampai 800. Dia naik sebentar, kemudian turun ke 800. Tepat di 800 dia ngamuk naik ke atas. Nah, saat ini kalau LPPF mampu jebol dari ini, maka sebenarnya dia ada satu pattern yang divalidasi mirip dengan broadening. Jadi broadening ya just like this lah, mirip ya. Sorry, broadeningnya di sini. Atau begini, ya bisa. Nah, jadi ketika dia menembus dari ini, dia ada kecenderungan bahkan lebih daripada target awal tadi 1160. Tapi intinya kita perhatikan dulu target pertama saya di sini. Di sini saya bakal taking profit atau di dekat-dekat resistance sini. Selanjutnya yang mau saya bahas adalah MNCN. MNCN ini kan ya salah satu emiten yang disukai sama retail ya. Saya sering banget dapat pertanyaan tentang MNCN. Saya nggak jawab tapi saya post di sini. Di sini saya post bahwa MNCN berada dalam channeling downtrend yang nggak sejajar atau bisa dikatakan falling wedge tapi yang juga nggak terlalu sejajar. Di bawah dari falling wedge itu ini ada suatu kekuatan namanya MACD bullish divergence. Saya bisa bahas tapi ini di next time, nggak di sekarang. Intinya jika terjadi MACD bullish divergence di mana candle membentuk lower low sementara titik crossing dari MACD membentuk higher low, maka itu ada pertanda kekuatan. Di sini ada satu pattern namanya cup and handle. Banyak orang suka bingung, itu dia nariknya ngasal-ngasal segala macam. It's okay, nggak masalah. Yang penting bagi saya MNCN bakal ke 920. Hanya itu, sederhana. Hari ini MNCN close di 930. Kalau kita lihat di sini, dia udah naik 12%. Dia memang sempat turun dulu, jebol ya, karena waktu itu ada bursa jelek banget, tapi stop loss saya di bawah 800. Dia closingnya tepat di 800, masih oke. Nah, kemudian naik sampai 920. Jika kita lihat chartnya, saat ini MNCN it's quite good. Jadi dia ada volume gede di ujung yang dia berhasil memvalidasi di sini. Nah, di mana di sini ada channeling uptrend.
Tuh. Jadi kalau dia koreksi begini, dia bisa sampai balik sampai 1000, it's possible menurut saya. Cuman untuk saat ini saya udahan dulu karena saya masih lirik sama saham-saham yang lain. Jadi 2 saham ini salah satunya, kemudian saham apa lagi? Beberapa saham lain. Oke, sepertinya itu dulu ya tambahannya. Thank you.